Viralin. Kita ini orang Bandung. Inilah rekaman yang viral di media sosial. Seorang wanita merekam mobilnya yang rusak diserang oknum bobotoh yang sedang merayakan kemenangan Persib Bandung usai menjuarai Liga Indonesia. Tidur, ketakutan dua-duanya. Selain itu, ada juga anak kecil di dalam kendaraan. Dalam narasi video, korban menjelaskan jika dirinya warga Bandung, meski kendaraannya berplat Jakarta. Menanggapi hal tersebut, PJ Gubernur Jawa Barat menghimbau kepada para bobotoh agar tidak anarkis saat melakukan perayaan kemenangan Persib Bandung. Bobotoh yang tertib, bobotoh yang terbaik, tidak hanya jumlah tapi juga kita menjaga keamanan dan juga kita tidak perlu merusak lagi. Piala nanti dipajang di sini, Pak. Piala kan punya Persib ya, bukan punya, mereka kan sudah PT ya, jadi itu hak semua di Persib. Diketahui sebelumnya, puluhan ribu bobotoh tumpah ruah ke jalan raya untuk merayakan kemenangan Persib Bandung usai menjuarai Liga 1 Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP dipimpin langsung Kapolres Tasikmalaya. Ajun Komisaris Besar Polisi Joko Sukistiono mengamankan ratusan anggota kelompok motor di Jalan Haji Z Mustafa, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka diamankan karena berkumpul di bahu jalan raya, tak tertib dan mengganggu warga. Masyarakat resah dengan geng motor, membuat petugas melakukan tindakan tegas. Mereka rata-rata masih berusia remaja, bahkan ada wanita. Sebagian dari mereka dalam pengaruh alkohol. Seluruhnya langsung digelandang ke Mapolres Tasikmalaya Kota. Kelompok motor BSD yang sedang beraktivitas di sekitar HZ, dari hasil pantauan mereka tidak tertib, makanya kami langsung melakukan tindakan tegas, mengamankan kelompok tersebut, begitu juga dengan kendaraan bermotor. Selain mengamankan para remaja, polisi juga mengamankan ratusan sepeda motor. 263 orang dimintai keterangan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sejumlah harga bahan pokok naik. Harga bawang bombay yang semula dibanderol di kisaran Rp28 hingga Rp30.000 sekarang menjadi Rp55.000 per kilogram. Disusul cabai keriting yang semula di kisaran Rp40 hingga Rp45.000 kini mencapai Rp55.000 per kilogramnya. Soal tak mau kalah, harga beberapa sayuran pun juga ikut naik. Di antaranya kol dan timun yang masing-masing meningkat Rp6.000. Bombay, bawang bombay. Bawang bombay. Ya, Sekarang sama ketimun. Ya, bombay sekarang 55. 55 ya. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya ya lagi dulu mah ya 30 40. 30-an udah dapat ya, Bu? Enggak, dulu pernah 30. Cabai merah. Oh, itu yang keriting. Paling naik sedikit, enggak banyak. Ya naik biasanya 40 ya 55 kosong kali barangnya. Biasanya sekilo, setengah kilo gitulah. Oh, jadi dikurangin ya, Bu? Kurangin. Kenaikan harga sudah terjadi selama sepekan. Belum diketahui secara pasti penyebabnya, namun pedagang menduga kenaikan ini imbas stok barang yang menipis dan meningkatnya ongkos kirim jelang Idul Adha. Pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi Sadusanto melaporkan. Wacana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk menaikkan harga minyak goreng kemasan rakyat atau minyak kita menimbulkan penolakan di masyarakat. Para pedagang dan pembeli di Pasar Gamping Sleman, Yogyakarta misalnya, menolak wacana pemerintah untuk menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita dari sebelumnya Rp14.000 per liter naik Rp1.500 menjadi Rp15.500 per liter. Pedagang khawatir omset penjualan akan menurun jika pemerintah menaikkan head minyak kita yang secara otomatis membuat pedagang juga menaikkan harga penjualannya. Itu Mas, nek kenaikan efeknya ke omset penjualan itu menurun ya Mas? Tidak usah dinaikkan lah. Iya, kenapa itu ya? Karena kan ekonominya ya. Masalah ekonomi itu kan
cari kerja juga susah. Kebutuhan sendiri atau untuk jualan Sendiri. Ibu? Rumah tangga. Kalau sekarang Ibu beli berapa ini Bu? Cuman 1 liter, 1 liter. Ini harga berapa Ibu tadi? 18. 18. Saat ini harga jual minyak kita di Pasar Gamping Sleman berkisar Rp15.000 per liter. Jika nanti pemerintah mengesahkan HET menjadi Rp15.500 per liter, tentu harga jual dari pedagang juga akan naik dan dikhawatirkan minat pembeli berkurang. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SD di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di lubang mesin air dan terbungkus karung. Korban yang sempat hilang beberapa hari diduga kuat habisi tetangganya sebagai pesugihan. Warga dikejutkan dengan kasus pembunuhan terhadap seorang bocah perempuan di Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban yang masih sekolah dasar ditemukan di belakang rumah seorang warga pada hari Sabtu lalu. Saat ditemukan, jasad korban diduga korban pesugihan ini terbungkus karung. Korban berusia 9 tahun dibunuh secara sadis oleh tetangganya Didi, 61 tahun. Sebelum jasadnya ditemukan di lubang mesin pompa air, korban sempat dinyatakan hilang sejak hari Jumat lalu. Kasus ini terungkap setelah warga curiga dengan gundukan tanah di belakang rumah terduga pelaku. Iya, di dalam rumahnya katanya banyak foto anak-anak, katanya dalam kendi ada kayak apa sih namanya, ritual gitu yang kayak semedi gitu, pesugihan gitu, emang ada di dalamnya, ada kendi juga. Udah setahu saya gitu doang. Polisi yang mendapat laporan segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan sementara, pelaku menghabisi korban dengan cara membekapnya dengan bantal sehingga korban mati dengan lemas. Pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan berniat mengubur korban di dalam rumahnya. Namun sebelum dikubur, pelaku menyimpan jasad korban di dalam karung besar lalu disimpan di lubang pompa air di belakang rumahnya. 2 titik, 1 titik memang direncanakan si pelaku untuk menanam korban, 1 titik lagi kami duga itu ada korban, mungkin ada korban mayat lainnya, namun kami sudah lakukan penggalian sedalam hampir 1 meter namun tidak ditemukan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Motif pelaku masih diselidiki. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. 37 warga Indonesia kembali terjaring razia visa haji. Bagi pelanggar aturan terkena denda Rp10.000, deportasi dan dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Menjelang puncak haji, pemerintah Arab Saudi gencar melakukan razia visa haji di kota Madinah. 37 warga Indonesia asal Makassar terjaring. Mereka menggunakan visa ziarah. Usai terjaring, 3 WNI diperiksa Kejaksaan Arab Saudi, sementara sisa yang ditahan pemerintah setempat. Tak hanya itu, WNI asal Makassar ini juga menggunakan ID card palsu, gelar haji palsu, bahkan paspor haji palsu. Saudi juga sudah umumkan hukuman bagi penyelenggara haji tanpa tasrih bagi pelaku akan terkena hukuman Rp10.000 plus deportasi dan cekal masuk Saudi Arabia selama 10 tahun. Beberapa hari terakhir pemerintah Arab Saudi sudah 3 kali melakukan razia visa haji di kota Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi melaporkan. Nonton, enjoy. Ribuan umat Islam yang tergabung Aliansi Muslim Bela Palestina menggelar demo. Mereka melakukan teatrikal menuntut kemerdekaan untuk rakyat Palestina di Surabaya, Jawa Timur. Demo ini merespon genosida yang dilakukan tentara Zionis Israel di kamp pengungsian Rafah. Ribuan umat Muslim di Surabaya yang tergabung dalam Aliansi Muslim Bela Palestina menggelar aksi Bela Palestina. Dalam aksinya, masa umat Islam selain membawa poster Bela Palestina, mereka juga membentangkan baliho dukungan untuk kemerdekaan rakyat Palestina dan kecaman terhadap tentara Zionis Israel. Pengunjuk rasa melakukan aksi teatrikal, melambangkan penindasan dan genosida yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap rakyat Palestina dan menyindir negara-negara Muslim dunia yang sebagian besar diam melihat serangan Israel. Demo di depan Gedung Geraha di Surabaya meminta agar negara Muslim di dunia terus berperan aktif membebaskan Palestina.
karena di sana ada Masjidil Aqsa, masjid suci bagi umat muslim dunia. Kita menginginkan masyarakat juga memahami pelanggaran oleh perampok sekaligus penjajah Zionis Yahudi itu atas puluhan resolusi PBB yang dihasilkan selama kurun puluhan tahun menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian Palestina melalui PBB sudah terbukti tidak efektif. Ribuan umat muslim bela Palestina sebagai bentuk respon terhadap serangan tentara Israel di kamp pengungsian Rafah yang menewaskan puluhan anak-anak dan rakyat sipil Palestina. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Ibunda tersangka kasus Vina Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa tak bisa bertemu dengan anaknya Peggy di Polda Jawa Barat. Kartini rencananya akan menemui Peggy Setiawan pada Selasa besok. Ia ingin menyampaikan kepada anaknya agar tetap kuat dan banyak dukungan doa untuk Peggy. Kediaman keluarga Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, masih terus dikunjungi sejumlah rekan dan wartawan yang ingin mengetahui perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016. Kartini, ibunda Peggy Setiawan, mengaku kecewa tidak dapat bertemu dengan anaknya di Polda Jawa Barat saat ikut menemani 3 teman Peggy yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat kemarin. Bahkan ia mengaku sempat menangis. Kartini akan terus berusaha bertemu Peggy pada Selasa besok ke Polda Jawa Barat. Ia ingin menyampaikan kepada Peggy agar tetap kuat dalam menghadapi masalah yang dialaminya. Sebentar aja, ngejenguk aja, udah nggak meluk ya, asal melihat sebentar, nggak boleh sama sekali. Nggak diizinkan. Sampai rencananya kapan Bu Peggy mau? Ya Pak Tony ke sana ya saya pasti ikut. Oh berarti hari Selasa ya Bu ya? Hingga saat ini keluarga Peggy Setiawan dan pengacaranya masih terus berupaya membuktikan jika Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar melaporkan. Kasus kematian Vina dan Eki hingga kini masih menjadi polemik. Pihak penyidik Polda Jabar terus bekerja secara maraton. Sementara itu, Saka Tatal buka suara terkait 3 DPO yang dirilis oleh petugas kepolisian. Saka mengaku sebelum petugas kepolisian menangkap Peggy Setiawan, dirinya telah dimintai keterangan polisi. Saka Tatal, salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina tahun 2016 silam, buka suara terkait 3 DPO yang sudah pernah dirilis oleh Polda Jawa Barat. Dalam pemeriksaannya, petugas kepolisian memastikan Saka Tatal terlibat pembunuhan. Penyidik Polda Jawa Barat menunjukkan foto ketiga DPO. Saka menjelaskan tidak ada foto Peggy Setiawan yang saat ini telah ditetapkan oleh Polda Jawa Barat sebagai tersangka. Foto tersebut hanya terdapat 3 foto DPO yang lain yang dirilis oleh petugas kepolisian, yakni Peggy alias Perong, Dani, dan Andi. Ada mukanya Peggy Setiawan? Nggak ada. Nggak ada, berarti siapa aja? Itu Peggy alias Perong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan? Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi itu Peggy itu beda jauh sama yang difoto di HP kepolisi itu. Peggy alias Perong sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dani dan Andi, 2 DPO dihentikan karena belum cukup bukti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membantah aturan mengenai pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada ormas keagamaan adalah bentuk bagi-bagi kue. Menurutnya, kebijakan ini diberlakukan untuk mempermudah setiap sayap ormas di bidang bisnisnya masing-masing jauh lebih efektif. Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas akan jauh lebih efektif daripada membuat proposal permintaan dana setiap kali diberlakukan. Masyarakatan termasuk Parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Tetapi ada pertimbangan khusus nggak? Kenapa harus ormas keagamaan gitu ya? Enggak dibunyiin harus ormas keagamaan.
Pemirsa, puluhan jurnalis dan mahasiswa di Tanjung Pinang dan Bintan menggelar aksi damai menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. RUU Penyiaran dinilai mengekang kebebasan pers serta berpotensi mencederai demokrasi. Dengan berjalan kaki dan membawa spanduk, Koalisi Jurnalis dan Mahasiswa Tanjung Pinang Bintan menggelar aksi damai menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di lapangan Pemedan, Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Aksi damai diikuti puluhan mahasiswa dan jurnalis dari berbagai organisasi pers. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini dibahas DPR RI karena dinilai mengekang kebebasan pers serta berpotensi mencederai demokrasi. Salah satu yang paling disorot adalah larangan penayangan konten eksklusif jurnalisme investigasi. Hari ini kita atas nama Koalisi Jurnalis dan Mahasiswa di Tanjung Pinang dan Bintan sepakat untuk turun ke jalan melakukan penolakan RUU Penyiaran yang dilakukan oleh DPR RI. Ya, kami menilai apa yang dilakukan oleh DPR RI yang berupaya untuk membungkam kerja-kerja jurnalistik khususnya investigasi ini adalah sesuatu yang bertentangan, padahal investigasi adalah derajat paling tinggi dalam kerja-kerja jurnalistik. Kita tahu banyak kasus-kasus besar terbongkar karena adanya investigasi. Melalui aksi damai ini, Koalisi Jurnalis dan Mahasiswa Tanjung Pinang Bintan berharap DPR membatalkan pembahasan RUU Penyiaran. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution melaporkan. Mendorong perusahaan di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan program CSR, ajang Top CSR kembali digelar. Top CSR Awards 2024 memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan pelaku CSR dan ESG, salah satunya MNC Group yang mendapatkan 2 kategori penghargaan. Majalah Top Business kembali menggelar Top CSR Awards 2024 di Jakarta. Mengangkat tema CSR and ESG Innovation Program for Sustainable Business Growth, ajang ini memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan dan instansi yang dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR. Untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia agar terus meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan program CSR sehingga dapat mendukung strategi pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Kalau zaman dulunya yang namanya CSR itu kayak donasi aja gitu, kayak sodakoh gitu kan. Nah, sekarang itu sudah berubah, sudah win-win gitu ya. Jadi ada manfaatnya untuk perusahaan dan ada manfaatnya untuk stakeholders. Dalam ajang ini, MNC Group melalui MNC Peduli meraih 2 penghargaan, yaitu Top CSR 2024 Bintang 5 dan Top Leader on CSR Commitment 2024 yang diberikan kepada Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Ini merupakan tahun ke-6 kami mengikuti Top CSR dan telah banyak manfaat yang kami terima. Semoga ke depan kegiatan-kegiatan dari kami lebih bermanfaat untuk bangsa. Top CSR Award 2024 diikuti hampir 1.000 perusahaan di Indonesia, di mana sebanyak 152 perusahaan mengikuti penilaian secara lengkap. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, rombongan pemain Timnas Irak tiba di Indonesia. Timnas Irak akan hadapi Indonesia pada tanggal 6 Juni nanti di Stadion Gelora Bung Karno. Rombongan Timnas Irak tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Sejumlah pemain inti Irak seperti Ali Jasim, Nihat Muhammad, serta pelatih dan puluhan tim ofisial turut hadir. Mereka juga memberikan tanda tangan kepada sejumlah anak-anak sebelum naik bus yang akan mengantar mereka ke hotel tempat mereka istirahat. Timnas Irak yang tergabung di grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan hadapi skuad Garuda di Gelora Bung Karno Kamis mendatang. Indonesia yang juga akan hadapi Filipina hanya butuh 1 kemenangan untuk bisa lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berakselerasi dalam pengembangan sektor ekonomi digital, terutama di sektor parekraf. Kemenparekraf berharap melalui kolaborasi pegiat startup dan para investor mampu menciptakan ekosistem digital yang semakin berkembang di Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno melaunching program Indonesia Business Startup Matchmaking atau Indobisa 2024 di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Program ini bertujuan menghubungkan para pegiat startup lokal dengan para investor, mentor, dan stakeholder lainnya dalam mempercepat perkembangan startup lokal di dunia bisnis. Indobisa 2024 diharapkan mampu menciptakan startup lokal berkelas dunia yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat kita, seperti misalnya harga pangan yang mahal. Ini startup nanti pemerintah nanti membantu untuk regulasi, tapi yang nanti mengaplikasikan di pasarnya para startup. Program Indobisa merupakan platform bagi startup pariwisata dan ekonomi kreatif seperti gaming, aplikasi, desain, seni, serta ekosistem lainnya di sub-ekonomi kreatif tanah air yang membutuhkan permodalan dari perusahaan Ventura. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, urusan kuliner Kota Bandung seolah gak ada habisnya. Kini muncul bakmi culture yang tengah happening di kalangan anak muda Kota Bandung. Lokasinya pun unik di dalam sebuah gang di Pasar Besi, Kebon Sirih. Menyusuri gang di Pasar Besi, Kebon Sirih, Kota Bandung, Anda akan menemukan satu hidden gem. Dari luar, kedai mungil ini sudah menjanjikan atmosfer yang berbeda. Dekorasi ala kanton dengan lampion-lampion merah memberikan suasana hangat. Kedai Feng Noodle Bar ini menyajikan menu utama bakmi artisan. Terdapat dua pilihan mie pipih lebar, dan mie original. Pengunjung dapat memilih berbagai pilihan rasa, mulai dari bumbu taichan, gurih dengan sensasi garlic yang kuat, spicy tiger nut, bumbu kacang manis gurih pedas yang unik, sambal mala dengan pedas yang membuat kebas, hingga kuah pitung lamian, paduan kuah soto Betawi yang gurih dan creamy dicampur dengan bumbu bakmi khas Tiongkok. Sungguh menggoda. Kalau misalkan dari teksturnya memang mie-nya memang kenyal. Penasaran sama informasinya kan memang homemade ya, tapi yang lebih amazing-nya itu adalah si brisketnya kerasa banget. Beberapa kadang di tempat lain si brisket kan hanya sekedar nama doang, tapi ternyata di sini asapnya kerasa banget sih. Mie-nya kan saya pakai sate taichan. Nah, sate taichan itu gurih gitu. Lembut si tekstur dagingnya. Kedai dibuka di tempat yang tidak biasa karena harga sewa tinggi di tengah kota Bandung. Meski harus menjelajah gang di Pasar Besi, sejumlah pengunjung kini menjadi pelanggan tetap. Ketika main ke sini ya anggapan kita kayak main ke rumah temen gitu, ngobakmi sama keluarga gitu. Jadi dengan konsepan yang lebih tempat yang kecil tuh bisa jadi tempat yang lebih ngasih nuansa baru lah, kayak di jalanan di Taiwan atau di Jepang lainnya gitu. Mie dan bahan-bahan homemade memiliki tekstur yang spesial, dipadu beragam pilihan rasa dan topping memenuhi hasrat para foodie lover. Pengunjung juga bisa memilih berbagai topping, mulai dari sate taichan, daging brisket panggang, hingga bakso ikan. Harganya tentu saja terjangkau, mulai dari Rp18.000 saja. Bagaimana? Siap menjelajah sudut kota Bandung? Dari kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Menyambut Hari Anak dan Hari Lahir Pancasila, Yayasan Cakra Abipraya Responsif bersama MNC Peduli mengajak anak berkebutuhan khusus berkemah di kawasan Gunung Putri, Lempak, Kabupaten Bandung Barat. Mengenalkan alam dan mengajarkan kemandirian menjadi agenda utama dalam charity Glam Camp ini. Inilah keseruan 50 anak berkebutuhan khusus yang mengikuti kegiatan Charity Glam Camp yang diselenggarakan oleh Yayasan Cakra Abipraya Responsif dan didukung oleh MNC Peduli. Kegiatan ini diisi beragam kegiatan positif, seperti kelas kreatif, team building, trekking gunung, hingga outbound. Kegiatan ini untuk mengajarkan semangat inklusivitas dan nilai-nilai kesamarataan antar umat manusia.
anak-anak. Kalau anak-anak emang kita latih untuk kemandirian, tapi di balik itu sebenarnya kita yang akan banyak belajar sama mereka. Dengan kondisi keterbatasan fisik dan mental, mereka menjalani kehidupannya, kita akan banyak belajar kehidupan dari mereka. Kami berharap bahwa banyak yang akan menyuarakan bahwa anak-anak ini sama istimewanya, sama berharganya seperti anak-anak yang lain. Mereka berharga dan mereka juga berhak untuk menikmati kehidupan seperti anak-anak lainnya. Dibantu puluhan relawan dan influencer, anak-anak juga ditanamkan semangat pantang menyerah, kemandirian, hingga mengasah kreativitas. Menang kok, menang aja, fresh bang. Sangat menyenangkan karena ya kita bisa naik gunung sama-sama. Jadi kan memberikan saya pesan untuk yang kangen naik gunung itu sangat, naik gunung itu kayak gini ya. Jadi kayak ada rasa vibe yang baru lah yang bisa bikin happy gitu. Dukungan pada kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian MNC Group melalui MNC Peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapat ilmu positif untuk pegangan hidup. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan.